Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1535 Operasi Wu Chengjun. Dingling merasa tubuhnya membeku seketika. Ia hampir tak bereaksi dan tak tahu harus bergerak kemana. Aku menatap Wu Chengjun dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa. Wu Chengjun melepaskannya lagi. Maafkan aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku khawatir kehilanganmu. Jadi aku tak bisa menahan diri untuk memelukmu lebih erat. Aku sudah tua. Wajah Wu Chengjun dipenuhi kesedihan dan kesepian. Ia menyeka air matanya dan berbicara dengan nada menyalahkan diri sendiri. Tindakan dan gerakannya membuat Dingling merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Bahkan rasa kasihan yang tak terlukiskan. Ia merasa simpati pada pria ini. Ia memberanikan diri dan menatap Wu Chengjun dengan berani. Tuan Wu, jika Anda merasa saya cocok menjadi putri Anda, saya bersedia menjadi putri Anda, bahkan istri Anda. Saya bersedia mendampingi Anda dalam suka dan duka. Apa? Wu Chengjun menatap Dingling dengan keterkejutan yang tak terjelaskan di matanya. Ia tak menyangka pihak lain akan mengatakan hal seperti itu. Ia tak percaya dan semakin terharu. Dingling mengangguk setuju. Tuan Wu, saya mengatakan yang sebenarnya. Selama Anda merasa saya cocok untuk suatu hal, saya akan melakukannya tanpa penyesalan. Apakah kamu benar-benar bersedia? Mata Wu Chengjun penuh dengan kegembiraan. Dingling mengangguk. Saya bersedia. Berpikir tentang bagaimana dia hanya seorang lulusan perguruan tinggi biasa. Dia hampir ditolak ketika direkrut, tetapi Wu Chengjun melihatnya, mempertahankannya, dan menggunakannya kembali sebagai sekretaris. Selama 5 tahun, Wu Chengjun telah menjadi ayah yang baik baginya dan tidak pernah melakukan hal yang berlebihan padanya. Bahkan tindakan yang baru saja dilakukannya adalah yang pertama kali terjadi padanya. Hal ini membuatnya menyadari bahwa Wu Chengjun benar-benar patah hati dan tidak punya pilihan lain. Itulah sebabnya ia begitu putus asa. Berpikir tentang bagaimana Wu Chengjun tidak punya suasana hati yang baik untuk mengelola perusahaan akhir-akhir ini, yang berarti dia telah menyerah setelah putus asa total. Dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Wu Chengjun dan berbagi kekhawatirannya. Wu Chengjun tampak tersentuh. Ia mengangkat tangannya dan menyeka matanya yang merah dan bengkak, tetapi air mata masih mengalir di pipinya. Setelah beberapa saat, ia berulang kali berkata, "Oke, bagus sekali. Kalau kamu bersedia, aku bersedia menjadikanmu putriku. Kamu bisa menjadi putriku." Pipi Dingling sedikit memerah. Berpikir bahwa ia baru saja mengatakan bahwa ia bisa menjadi wanita Wu Chengjun. Tetapi Wu Chengjun hanya memintanya untuk menjadi putrinya. Ia merasa sedikit tersesat, atau kesepian. Tetapi ia juga tahu bahwa Wu Chengjun terlalu sedih. Dingling, aku sudah tua dan tak bisa menyakitimu. Jadilah putriku saja. Tapi kau, putriku, adalah putri kandungku. Mulai sekarang, grup Wu kita akan diserahkan kepadamu. Nada bicara Wu Chengjun penuh dengan ketulusan dan cinta yang mendalam. Dan dia tampak seperti seorang ayah yang penyayang. Ayah, kita bicarakan masa depan nanti. Sekarang, mari kita bekerja sama mengatasi kesulitan ini dan menawar tanah Jingyu Mansion dulu. Dingling benar-benar setia kepada Wu Chengjun. Meskipun hatinya terharu, ia tidak melupakan misinya. Wu Chengjun melambaikan tangannya ke arah Dingling dan berkata, "Nak, aku tidak pernah berpikir untuk menawar Jingyu Mansion." Apa artinya? Mata Dingling terbelalak. Dia sudah pergi untuk mempromosikan acaranya, jadi kenapa tidak ikut lelang saja? Lelang Jingyu Mansion hanyalah kedok bagiku,
targetku yang sebenarnya adalah keluarga Zhao. Keluarga Zhao? Apa maksudmu? Tanya Dingling dengan mata terkejut. Wu Chengjun mengangguk. Zhao Wenqian dari keluarga Zhao sebenarnya adalah Sun Sengshu. Sun Sengshu inilah yang bersekongkol dengan Donglan untuk membunuh Wu Tianze, yang mengakibatkan keluarga Wu kita tidak memiliki penerus. Karena alasan inilah saya ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Zhao. Ayah, kau mencoba mengalihkan perhatian mereka, kan? Wu Chengjun mengangguk dan berkata, ambil 50 miliar itu dan pergilah ke departemen pemasaran. Minta mereka membeli saham keluarga Zhao dan Ji secara perlahan. Sekaligus, jual 30% saham perusahaan. Uang ini juga akan digunakan untuk membeli saham kedua keluarga ini. Dingling langsung mengerti maksud Wu Chengjun. Dia berusaha menghancurkan kedua perusahaan. Ayah, kalau itu terjadi, uang kita adalah uang perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan menjalani prosedurnya dan mentransfer semua uang ini atas nama Anda. Uang ini akan menjadi milik pribadi Anda. Setelah itu, Anda bisa menghancurkan pasar, untung atau rugi, semuanya milik Anda dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Ayah memberiku uang sebanyak itu, mengingat aset keluarga Wu setidaknya 1 triliun yuan. Jika 30%-nya benar-benar dijual, jumlahnya akan lebih dari 300 miliar yuan. Akan terlalu besar untuk mentransfer uang ini atas namanya. Dia bahkan tersentuh oleh kepercayaan Wu Chengjun. Apa yang kau takutkan, kau putriku? Kenapa aku harus takut padamu? Wu Chengjun bersikap sangat terbuka. Dingling begitu tersentuh hingga dia menangis dan mengangguk berulang kali. Saya akan segera mengaturnya. Ketika Wu Chengjun melihat Dingling pergi, tatapannya perlahan kembali normal. Ia sangat puas dengan adegan emosional yang baru saja ia perankan, dan semuanya terasa nyata. Tentu saja dia khawatir memberikan uang sebanyak itu kepada Dingling, karena bagaimanapun juga dia bukanlah putri kandungnya. Wu Chengjun segera menemukan seorang pengacara, dan setelah beberapa instruksi, mulai menunggu rencana tersebut dilaksanakan. 1 jam kemudian, properti itu dialihkan atas nama Dingling. Melihat begitu banyak uang, hati Dingling bergejolak. Ia sangat tersentuh oleh kepercayaan Wu Chengjun padanya. Ia bersedia menanggungnya untuknya bahkan jika ia mati. Wu Chengjun juga memainkan kartu emosional dengan sempurna. Namun, setelah kontrak ditandatangani, Wu Chengjun meminta Dingling untuk menandatangani perjanjian ayah anak. Dingling tidak banyak berpikir dan langsung menandatanganinya tanpa membaca isinya. Menurutnya, tujuan perjanjian ini adalah untuk membuktikan bahwa ia memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan mengelola bawahannya dengan lebih baik. Sebaliknya, ia justru sangat senang. Wu Chengjun sangat senang ketika menerima kontrak itu. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dingling telah mulai mengarahkan orang untuk membeli saham dari keluarga Zhao dan Ji. Karena volume pembeliannya kecil dan semuanya dilakukan oleh investor retail, tidak seorang pun memperhatikan tindakan mereka sama sekali. Berita tentang keluarga Wu yang menjual saham telah mulai menyebar di Longdu, dan reaksi pertama semua orang adalah untuk mengumpulkan uang guna membeli Jingyu Mansion. Wu Chengjun sama sekali tidak peduli dengan reaksi orang banyak. Su Hou, yang menerima kabar tersebut, tidak mengerti rencana Wu Chengjun. Menurutnya, Wu Chengjun berkhianat dan akan memberikan uang yang semula dijanjikan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Dan dia tentu tidak ingin mendapatkan apa-apa, jadi dia sedikit kesal dan bergegas meninggalkan rumah kosong itu, ingin mencari tahu apa yang dimaksud Wu Chengjun. Han Lu yang sedang merasa sehat, awalnya ingin ikut, tetapi karena kakinya lemah dan ia lelah,
serta tidak ada seorang pun yang menjaga Zhao Wenqian. Akhirnya ia tidak ikut. Wu Chengjun melihat monyet Su yang marah dan langsung mengerti maksudnya. Ia tersenyum dan berkata, "Senang sekali Anda tertipu, Tuan." Bab 1536. Apa yang kau takutkan dariku? Monyet Su yang marah tercengang saat mendengar kata-kata Wu Chengjun, lalu menatap Wu Chengjun dengan mata penuh tanya. Wu Chengjun mengangkat tangannya dan menunjuk ke sofa di seberangnya. "Tuan, silakan duduk dan biarkan saya menjelaskan secara rinci." Monyet Su menahan amarahnya dan duduk. Akan tetapi, tidak ada kelembutan dalam tatapan yang diberikannya pada Wu Chengjun. Malah menjadi lebih tajam, seolah-olah dia ingin melihat apakah dia berbohong atau tidak. Wu Chengjun sangat tenang dan ingin membuatkan teh kungfu untuk Su Hou sendiri. Tetapi Su Hou menolaknya. Ia sedang tidak ingin melakukannya sekarang dan menatap Wu Chengjun. "Katakan padaku apa yang terjadi." Wu Chengjun menceritakan bagaimana dia meminta Ding Ling untuk mengatur saham keluarga Zhao dan Ji secara diam-diam. Mendengar ini, alis Su Hou berkerut membentuk. Meskipun kau hanya menggertak, kau sudah memberi begitu banyak uang kepada Ding Ling, apa kau benar-benar merasa nyaman?" Mendengar ini, Wu Chengjun tersenyum tenang dan mengangguk lagi. "Tuan, tentu saja saya lega." "Mengapa?" tanya monyet Su dengan tegas. Wu Chengjun mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Su Hou. Ketika Su Hou melihat isinya, ia tertegun. Di situ tertulis dengan jelas bahwa uang itu dipinjamkan Wu Chengjun kepada Ding Ling dan Ding Ling harus mengembalikannya. Su Hou memandang Wu Chengjun dan bertanya, "Apakah Ding Ling bersedia menandatangani kontrak ini?" Wu Chengjun tersenyum dan berkata, "Jika ini kontraknya, dia pasti tidak akan menandatanganinya. Tapi isi kontrak saya saat itu adalah ini." Wu Chengjun menyerahkan kontrak asli lainnya kepada Su Hou. Setelah membacanya, Su Hou segera mengambil kontrak yang baru saja ditunjukkan Wu Chengjun kepadanya. Beberapa kata masih tercetak di sana. "Jadi, kau menggunakan kontrak yang bisa dihapus. Isi aslinya ada di belakang dan sudah ditutup-tutupi." Su Mangki tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan kaget. Wu Chengjun mengangguk. "Aku menggunakan kartu emosional itu pada Ding Ling. Kalau dia tidak mengkhianatiku, aku masih berharap putri baptis ini akan menjadi putriku. Tapi kalau dia mengkhianatiku, maaf, kontrak ini batal." Su Hou merasa lega dan sangat puas dengan pendekatan Wu Chengjun. Tetapi dia masih bertanya dengan bingung. "Namun, saya masih belum mengerti sesuatu." "Apa yang tidak kau mengerti? Katakan padaku," kata Wu Chengjun dengan rendah hati, tanpa nada sombong. "Kalau kamu beli saham keluarga Wu dan Zhao seperti ini, terus pasarnya anjlok, apa kamu nggak rugi?" Hahaha, Wu Chengjun menatap Su Hou dan tertawa terbahak-bahak. "Tuan, bagaimana mungkin Anda berpikir seperti itu?" Su Hou benar-benar kesal. Di matanya, dialah yang mengendalikan Wu Chengjun. Kapan dia harus ditertawakan oleh Wu Chengjun? "Ada apa? Cepat beritahu aku tidak mau membuang waktu." "Haha, Tuan, jangan marah. Ide saya sebenarnya sangat sederhana. Saya akan membuat saham keluarga Zhao dan Ji anjlok dan dijual. Setelah itu, kedua keluarga pasti akan mengambil tindakan untuk mengatasinya." Su Hou mengangguk setuju. Ini tak terelakkan. Mereka tak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan saham mereka anjlok. "Itu akan menguntungkan saya. Saya bisa menjual saham dengan harga tinggi, dan merekalah yang akan mengambil alih. Saya akan menghasilkan uang. Jika saya tidak bisa menjual saham dengan harga tinggi, maka saya bisa membeli kembali saham dengan harga rendah dan mengendalikan lebih banyak saham kedua perusahaan." Mendesis, Su Hou menghirup udara dingin dan menatap Wu Chengjun dengan kekaguman yang mendalam di wajahnya.
Apapun metode yang digunakan Wu Chengjun di sini, ia tidak akan kehilangan apapun. Lagi pula, keluarga Zhao dan keluarga Ji tidak boleh runtuh. Jika ia mendapatkan saham mereka, mereka pasti akan kehilangan lebih banyak lagi. Jika mereka membiarkan kedua perusahaan mengambil alih dengan harga tinggi, mereka akan menghasilkan lebih banyak uang. Dia mengacungkan jempol kepada Wu Chengjun dan berkata, "Tuan Wu benar-benar brilian. Saya tidak bisa menandinginya dalam hal ini." Wu Chengjun sangat senang dengan sikap Su Hou, tetapi ia tidak menunjukkan kesombongan. Sebaliknya, ia berkata dengan sopan, "Tuan, tujuan saya adalah menghasilkan uang. Jadi, setelah saya menjual 30% saham saya akan menjual 30% lagi. Saya akan memberikan semua uangnya kepada Anda. Anda akan bertanggung jawab mengelola pasar saham atau menyerang keluarga Zhao dan Ji. Apakah kau benar-benar akan memberikannya kepadaku?" Ketika Suhu mendengar bahwa dia akan diberi 30% saham, matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia jelas sangat terkejut dan tidak menduganya. Wu Chengjun mengangguk, "Tentu saja, yang kulakukan sekarang hanyalah bekerja sama denganmu untuk membalas dendam pada keluarga Zhao dan Ji, agar kau bisa membantuku membunuh Ji Fei." "Bagus, bagus sekali, saya sepenuhnya setuju dengan rencana Tuan Wu. Saya akan membantunya mengelola sisa prosesnya." Monyet Su sangat gembira. Setelah keduanya mempelajari beberapa detail spesifik, Su Hou pergi. Ia bahkan sudah mulai mengirim orang untuk bersiap terlebih dahulu, agar saham kedua perusahaan berfluktuasi di saat kritis sehingga mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk membeli. Saat itu, Ji Fei sudah kembali ke Longdu dari Yangguo bersama Li Ruoxi dan Su Piaomiao. Begitu mereka turun dari pesawat dan menyalakan ponsel, mereka melihat pesan dari Feng Huang. Pesan pertama mengatakan bahwa Zhao Wenqian dan Han Lu diculik, dan pesan kedua mengatakan bahwa ia sedang menunggu Ji Fei di luar bandara. Ketika Ji Fei melihat kedua pesan itu, alisnya tak dapat menahan kerutan. Berdasarkan perjanjian yang dibuatnya dengan Tama Monomae, ia berniat membunuh Long Chentian, tetapi ia kembali ke Longdu untuk dua tujuan. Pertama, ia ingin menemukan Long Qir, putri Long Ge dan cucu Long Chentian, dan ia ingin menemukan petunjuk melalui wanita itu. Cara lainnya adalah kembali ke Long San dan mencari tahu kabar tentang saudara Long. Di saat yang sama, jika memungkinkan, ia juga ingin pergi ke Hongmen untuk mengetahui kabar tentang Xiao Hongchen. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, seseorang dapat memenangkan setiap pertempuran. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah kembali ke Longdu, ia mendengar bahwa Zhao Wenqian kembali mendapat masalah. Hal ini membuatnya kesal dan rencananya akan gagal. "Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Merasakan perubahan Ji Fei?" Li Ruoxi buru-buru bertanya dengan khawatir. Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, ayo kembali dulu." Li Ruoxi memeluk lengan Ji Fei dan bersandar padanya seperti seorang gadis kecil. Ia menikmati hari-hari ketika Ji Fei bersamanya dalam suka dan duka. Sedangkan Su Piaomiao, ia sudah terbiasa menjadi penonton dan lampu penerangan. Kecantikannya lah yang menarik banyak tatapan dan menjadikannya sosok yang dikagumi banyak orang. Wanita secantik itu justru menjadi lawan Li Ruoxi. Mustahil, kecantikannya begitu mempesona sehingga bahkan Li Ruoxi yang sudah sangat cantik pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Begitu Ji Fei dan dua orang lainnya keluar, Feng Huang segera melangkah maju dan berkata, "Tuan, maafkan saya. Tidak apa-apa. Apa yang kau takutkan denganku di sini?" Kata-kata sederhana Ji Fei menghalangi semua rasa menyalahkan diri sendiri dan kecemasan di hati Feng Huang, dan membuatnya merasa tersentuh dan sangat bergantung. Ini adalah kepercayaan diri seorang pria, inilah pesona pria,
Inilah rasa aman yang dibawa Jifei. Feng Huang merasa sangat lega dan masuk ke dalam mobil bersama Jifei dan yang lainnya. Bersambung.